Di dalam perjalanan kehidupan masyarakat Sunda pada zaman dahulu, banyak sekali tata cara atau aturan yang harus dijalani untuk menjadi orang Sunda yang sejati. Itu semua agar jiwa serta karakter Sunda tidak hancur oleh peradaban. Dan juga agar orang Sunda menjadi manusia yang berbudi luhur serta berguna untuk kehidupan. Baik itu berguna untuk dirinya, berguna untuk sesama manusia, ataupun berguna untuk alam semesta. Di dalam ajaran Sunda wiwitan, jikalau seseorang ingin menjadi orang Sunda yang sejati, maka orang tersebut wajib menjalani 9 aturan yang harus ditaati. Aturan pertama yaitu orang Sunda haruslah tinggal atau berdomisili di tanah Sunda. Itu semua agar orang Sunda tidak kehilangan jati dirinya serta tanah kelahirannya. Dan juga tidak direbut oleh orang-orang luar yang datang ke tanah Sunda. Baik itu direbut daerahnya, ataupun direbut hasil sumber daya alamnya. Jadi orang Sunda sejati yaitu orang yang tinggal di tanah Sunda. Kemudian aturan yang kedua untuk menjadi orang Sunda yang sejati, yaitu haruslah menggunakan bahasa Sunda di dalam berkomunikasi dengan sesama orang Sunda. Semua itu agar bahasa Sunda tetap terjaga dan lestari dari masa ke masa. Jadi aturan yang kedua yakni menggunakan bahasa Sunda. Kemudian berlanjut ke aturan yang ketiga, yakni orang Sunda yang sejati haruslah menggunakan pakaian yang sederhana dan juga harus seragam. Adapun tujuannya yakni untuk menunjukkan bahwa sesama orang Sunda itu derajatnya sejajar. Dan juga tujuannya sebagai pembeda antara orang Sunda dengan orang-orang di luar Sunda. Adapun pakaian sederhana tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu sarung, baju, serta ikat kepala. Arti dari 3 bagian tersebut bermakna 3 alam, yaitu alam bawah, alam tengah, serta alam nyungcung. Begitupun di dalam berpakaian dilarang menggunakan aksesoris, baik itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Adapun aksesoris yang boleh digunakan hanyalah berupa senjata, yaitu golok di saat hendak bekerja, serta kujang di saat hendak menghadiri acara-acara ritual Sunda. Jadi salah satu bagian untuk menjadi orang Sunda sejati, yakni menggunakan pakaian sederhana. Kemudian aturan keempat untuk menjadi orang Sunda sejati, yaitu tidak diperbolehkan makan dan minum yang sifatnya asing atau tidak dikenal. Hal itu bertujuan agar terhindar dari segala penyakit dan juga racun. Agar orang Sunda mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, dan nantinya mempunyai daya tahan hidup yang lebih lama. Maka tak heran jika orang-orang Sunda zaman dahulu mempunyai umur yang sangat panjang. Dikarenakan mereka tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang membahayakan tubuh. Jadi aturan keempat yakni haruslah mengkonsumsi makanan yang alami.
Kemudian aturan yang kelima, yakni di saat hendak membangun rumah harus di atas rumput, atau disebut dengan istilah rumah panggung. Adapun kegunaannya agar penghuni rumah terhindar dari serangan binatang-binatang buas dan juga binatang-binatang melata. Begitu pula makna dari rumah panggung tersebut agar tidak merusak alam semesta yang sudah ada. Kemudian aturan kedua di saat membangun rumah, yaitu tidak diperbolehkan ketinggian bangunan melebihi dari ketinggian pepohonan yang ada di sekitar tempat tersebut. Adapun kegunaannya agar rumah tidak mudah diterjang angin. Dan juga bermakna bahwa tidak diperbolehkan membuat sesuatu bangunan melebihi dari sesuatu yang sudah diciptakan Tuhan. Jadi aturan yang kelima yakni tata cara di saat membangun rumah. Kemudian berlanjut ke aturan yang keenam, yakni orang Sunda harus berperilaku baik di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yaitu harus berperilaku jujur, berjiwa gotong royong, harus merendahkan diri serta selalu mengalah, dan juga tidak boleh berlebihan di dalam menjalani hidup. Atau dalam filosofi Sunda dikatakan, panjang tong ditek-tek, pondok tong disambung. Yang artinya, andai panjang jangan dipotong, dan andai pendek jangan disambung. Jadi salah satu aturan untuk menjadi orang Sunda sejati, yakni harus menjalani hidup apa adanya. Kemudian aturan yang ketujuh, yaitu harus menjaga tradisi atau kebiasaan turun-temurun. Adapun di dalam menjaga tradisi Sunda sendiri terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu harus menjaga tradisi di saat berkumpul dengan sesama. Yang kedua, harus menjaga tradisi di saat berkumpul dengan keluarga. Yang ketiga, harus menjaga tradisi di saat berkumpul dengan para pemimpin. Yang keempat, harus menjaga tradisi melestarikan alam semesta. Dan yang kelima, harus menjaga tradisi seni dan budaya Sunda. Jadi aturan untuk menjadi orang Sunda sejati salah satunya yakni harus menjaga tradisi Sunda. Kemudian berlanjut ke aturan yang ke-8, yakni orang Sunda diharuskan menikahi pasangan hidupnya yang berasal dari orang Sunda sendiri. Adapun tujuannya agar keturunan Sunda semakin lama semakin berkembang biak. Dan juga dengan menikahi sesama orang Sunda, kecil kemungkinan untuk bercerai. Adapun alasannya karena mereka sama-sama mengetahui kebiasaan pasangannya. Sebab di dalam ajaran Sunda tidak diperbolehkan untuk bercerai. Dan juga tidak diperbolehkan untuk menikah lebih dari 1 pasang. Jadi aturan yang ke-8 untuk menjadi orang Sunda sejati, yakni harus menikah dengan sesama orang Sunda. Dan aturan yang terakhir atau yang ke-9, yaitu orang Sunda harus menjalani serta mentaati ajaran-ajaran Sunda. Baik itu ajaran Sunda di dalam berhubungan dengan manusia, ajaran Sunda di dalam berhubungan dengan makhluk-makhluk Tuhan, ataupun ajaran Sunda di dalam berhubungan dengan Tuhan,
Jadi aturan yang ke-9 yakni orang Sunda harus mengikuti ajaran Sunda. Itulah 9 aturan untuk menjadi orang Sunda sejati. Menurut ajaran Sunda Wiwitan atau Sunda Permulaan.